tak percaya, wanita ini melihat kembali wajah pada foto tersebut dan semakin terkejut mengetahui anak pada foto tersebut berdiri di hadapannya. Anak-anak ini bertanya ada apa? Wanita ini menanyakan siapakah mereka. Anak ini mulai mengenalkan nama mereka. Mengetahui namanya sama dengan nama kekasihnya, wanita ini mengira kalau dirinya sedang bermimpi. Setelah mengambil nafas yang dalam, wanita ini lalu mencoba memberanikan dirinya untuk menyentuh tubuh mereka. Dan ternyata mereka nyata dan bukanlah ilusinya semata. Tak sampai di situ saja, wanita ini kemudian memeriksa tahi lala di tangannya dan menemukan semua sama dengan kekasihnya. Namun wanita ini melihat orang asing datang ke rumah tersebut, lalu mulai mendatanginya dan menanyakan apa yang dilakukannya di sini. Dan ternyata orang tersebut adalah sang ilmuwan yang menciptakan mesin waktu tersebut, yang datang untuk melihat mesinnya yang telah kembali ke masa sekarang dan langsung melihat ke arah 3 orang anak yang berdiri di belakangnya. Sementara ketiga pemuda ini terus melakukan pencarian dengan menggunakan taksi. Hampir saja taksi ini menabrak kendaraan yang sedang mogok di depan mereka. Sopir taksi ini kemudian turun dari mobilnya dan marah-marah ke pengemudi mobil di depannya. Namun pemuda ini melihat mobil tersebut dan sadar kalau mobil ini sama dengan yang dipakai oleh sang ilmuwan di masa depan. Dan mulai sadar kalau secara tak sengaja dia telah menemukan orang yang dicarinya. Namun pria ini segera melanjutkan perjalanan. Dan pemuda ini meminta sopir taksi ini untuk mengikuti mobil tersebut dan mulai melakukan pengejaran terhadapnya. Pria ini sadar kalau sopir taksi ini mengikutinya dan mulai memacu kendaraannya lebih cepat. Sementara mereka terus berusaha untuk mengejarnya, namun seketika mereka kehilangan jejak mobil tersebut dan menemukannya kembali, namun sedang berhenti karena pemeriksaan polisi. Yang mana pria ini melaporkan ke polisi kalau ada sebuah taksi yang terus mengikutinya. Ketiga pemuda ini heran melihat listrik yang menyambar pada pembangkit listrik dan mengarah ke suatu bangunan gudang tua. Melihat mobil sang ilmuwan yang terparkir, mereka pun segera masuk ke sana dan menemukan para ilmuwan ini sedang melakukan pengujian mesin lintas waktu ciptaan mereka dan akan pergi ke masa depan. Mereka berteriak meminta ilmuwan ini untuk menghentikan mesin percobaan mereka yang akan gagal dan menjelaskan kalau mereka datang dari masa depan untuk memperingatkan kedua ilmuwan ini. Tak lama kemudian polisi pun tiba di lokasi dan terkejut melihat mesin waktu yang sedang berputar lalu menangkap ketiga pemuda yang mereka kejar sebelumnya. Namun misal rekan sang ilmuwan tetap ngotot akan mencoba mesin tersebut dan terjadilah ledakan dari mesin tersebut. Pemuda ini kemudian sadar dan terbangun pada sebuah kamar rumah sakit. Sementara para polisi sedang berjaga di luar ruangan. Andi sadar kalau waktu kecelakaan yang akan menimpa ibunya semakin dekat. Lalu mereka pun menyandera seorang perawat dan Andi pun bisa pergi dari sana untuk memperingatkan ibunya. Sesampainya di rumah, melihat mobil yang tak lagi terparkir mendapatkan informasi dari seorang tetangga kalau ibunya pergi menuju ke kantor polisi. Andi mencoba menyusul ibunya dan menemukan mobilnya terparkir di pinggir jalan karena mogok, lalu turun menemui ibunya yang hendak melapor ke polisi karena mendengar berita penangkapan penculik anaknya.